Selamat datang di Motekar, sebuah tayangan yang akan membawa kita bertualang untuk bertemu dengan para brand owner potensial dan juga para ekspertis di dunia brand sehingga kita bisa menggali informasi dan belajar banyak dari mereka. Mudah-mudahan tayangan ini bisa membawa inspirasi dan juga menjadikan referensi untuk para brand owner dalam membangun brandnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya karena dukungan Anda sangat berarti buat kami. Brand lokal, kudu vokal. Pandemi telah meluluh lantahkan segalanya. Berbagai sektor usaha jungkir balik sibuk menyelamatkan diri. Ekonomi kreatif dan pariwisata adalah sektor yang paling telak terpukul. Bahkan dampaknya masih berasa hingga sekarang. Bagaimana upaya pemerintah untuk membantu sektor ekonomi kreatif dan pariwisata agar kembali menduduki tahta kejayaannya? Ada Ibu Sekdis Dinas Dispud Parpora Kota Tasikmalaya, Dr. Raden Rita. Halo Ibu. Halo lagi. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sehat tapi Bunya. Amin. Alhamdulillah ya. Ya. Kebayang Bu, sama saya pusingnya pemerintah ya ketika pandemi itu datang dan nggak ada referensi ya, kita nggak tahu kan apa yang harus kita lakukan sebetulnya ya. Karena semua di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Nah, di awal-awal sebetulnya apa sih yang pemerintah lakukan untuk bisa membuat kami sebagai rakyat itu tenang, kemudian para pelaku usaha juga merasa tenang gitu. Apa langkah pertama yang dilakukan pemerintah ketika pandemi itu datang Bu kemarin? Terima kasih Pak Akbar. Ya. Pandemi datang begitu tiba-tiba. Jadi kami ya selaku pemerintah bujeng-bujeng mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Karena ini memang namanya bencana ya. Betul. Jadi bencana datang tiba-tiba dan kita ya pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mungkin proses demi proses. Karena ini namanya pandemi itu nasional, internasional terjadi ya. Kita selalu berpedoman kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat. Jadi segala sesuatu terutama mungkin ini untuk peningkatan ekonomi. Jadi kita sifatnya kebijakan dari pusat turun ke bawah. Jadi semacam bantuan segala sesuatu itu pusat menyampaikan ke daerah. Karena kalau untuk daerah sendiri dengan keterbatasan ya. Jadi kita hanya bisa mensosialisasikan yang sifatnya mungkin terkait SOP dan segala sesuatunya yang datangnya dari pusat. Jadi itu baru-baru itu yang kita sampaikan, seperti kalau untuk pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ada CHSE. Nah itu harus ditempuh. Terus ada peduli lindungi. Nah kita sosialisasikan itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan khususnya kepada para pelaku dari pemerintah. Nah selanjutnya mungkin untuk terkait yang sifatnya bantuan, baik itu bantuan berupa uang ataupun berupa bahan-bahan pokok, kita telah lakukan itu pun bantuan dari pusat. Walaupun mungkin nilainya sangat tidak signifikan dengan keberadaan para pelaku usaha. Jadi itu mungkin tahapan yang pertama kita memberikan langkah-langkah untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata. Berarti sebetulnya kan untuk pemerintah daerah itu hanya sebagai fasilitator ya. Pengambil kebijakannya tetap dari pusat. Di daerah hanya mensosialisasikan, mengakomodir informasi, kemudian membantu memetakan SOP yang sekiranya bisa membuat teman-teman pelaku ekonomi kreatif dan si pariwisata ini punya standar baru. Kurang lebih begitu ya Bu, standar baru yang memenuhi protokol kesehatan supaya kita semua juga bisa bebas beraktivitas kembali. Ya. Dan itu mungkin disesuaikan dengan ketika kita ada di zona mana. Kita kan sekarang di zona sekarang tuh zona 2, 1, 2, 1, 2. Nah, mudah-mudahan kalau kita masuk di zona 1 kan
bebas ya. Pembagian zonanya itu kayak gimana tuh, Bu? Ya itu dari hasil, kalau kemarin itu kita melihatnya dari hasil vaksinasi. Oh, hasil vaksinasi. Berarti zona 1 itu kategorinya lebih dari 70%. lebih dari 7%, 70%. Oke. Sudah dilaksanakan vaksinasi. masyarakat. Yang zona 2? Zona 2 itu presentasi itu aja. Oke. Presentasi dari Si jumlah orang yang sudah divaksinasi. Kita sekarang sudah masuk di zona di berapa? zona 1 sebetulnya, tapi kemarin nggak tahu ada sedikit catatan ya, katanya ke zona 2 lagi, tapi mudah-mudahan ketika data itu sudah dikoreksi, mudah-mudahan ke zona 1 lagi. Oke. Sehingga memang hampir seluruh kegiatan usaha, khususnya mungkin usaha pariwisata dan ekonomi kreatif itu ya bisa memulihkan full untuk melaksanakan kegiatan. Karena kalau misalkan pemerintah punya program pun kalau masyarakatnya tidak mendukung, Ya. kan jadi juga Bu ya. Itu, Kang Program Akbar, mau ya. bagus kayak gimana juga, Pak. Iya, Terus iya. masyarakatnya nggak mau divaksin Nah, gitu kan, nggak itu mau dia. memenuhi protokol kesehatan gitu, semua jadi sia-sia ya kan. Harapan kami seperti itu, jadi ada kerjasama. Ada peran serta Ada ya. peran serta antara masyarakat dan kita pemerintah. Nggak satu arah ya. Pemerintah kasih kebijakan, rakyatnya kemana? Nah, Rakyatnya nuntut, begitu kebijakan dikasih nggak dijalanin. mau nyambung Teh nyambung. Hai bahayo we, guntreng punya. Di Iya. antaranya lah. Jadi teman-teman yang belum vaksin, ingat tuh, coba cepetan vaksin. Kita udah masuk zona 1, jangan sampai bergeser lagi karena teman-teman yang nggak mau vaksin. Dan yang paling penting adalah dengan vaksin kita sudah bisa berdampingan mungkin ya. Walaupun mungkin dari sisi tenaga medis mungkin bisa lebih menjelaskan, tapi vaksin itu sebetulnya membuat kita punya imun yang jauh lebih kuat untuk bisa bersinggungan dengan si COVID ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Jangan lupa untuk mematuhi tuh CHSE, teman-teman pelaku ekonomi kreatif, Peduli Lindungi, standar-standar baru yang membuat kita menjadi lebih layak untuk bisa beroperasi kembali sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ingat, berinvestasi jangan anggap itu biaya dan halangan, karena kalau dianggap biaya itu kayaknya berat banget Bu ya. Tapi kalau kita anggap standar baru dari pemerintah itu sebuah investasi, gak ada ruginya juga kok. Kitanya sehat, konsumennya juga lebih nyaman, lebih percaya juga karena kita sudah mematuhi dan memenuhi regulasi atau standar baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi di jeda setelah yang satu ini. Kembali lagi di Motekar, masih bersama Ibu Rita, Sekdis Dispora Budpar Kota Tasikmalaya, yang akan kita gali lebih dalam lagi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata untuk bisa menanggulangi masa pandemi ini. Sebelum saya ngomongin kebijakan Bu, teman-teman ini masih punya keresahan, terutama saya nih masih punya keresahan di teman-teman itu kadang-kadang, kok saya tuh anak ekraf, orang mau budak pariwisata, Ya, tapi kita juga sebetulnya nggak tahu juga yang disebut ekraf itu apa aja sih Bu. Nah coba Bu, saya pengen dengar langsung dari sumbernya yang disebut ekonomi kreatif tuh apa aja sih Bu? Jadi secara definisi menurut undang-undang nomor 24 tahun 2019. Nah, yang disebut ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Ada 17 Ya. subsektor. Jadi memang selama ini kita kadang-kadang juga selalu bersinggungan antara usaha ekonomi kreatif dengan UKM-UKM yang ada di Indag. Benar. Sebetulnya ya, jadi Benar. sering gitu ya. Padahal mungkin untuk ekonomi kreatif sendiri itu punya kekhasan sendiri, yaitu yang 17 subsektor. Di antaranya pertama mungkin ada fashion, ada kriya, ada penerbitan, ada digital, ada banyak lagi lah, pokoknya itu yang 17 subsektor itu. Event organizer masuk situ? IO masuk, Oh, ya oke. IO. Terus kalau IO sebetulnya bukan ke ekonomi kreatif, bukan malah. tapi ke usaha pariwisata. Oh di si pariwisatanya. Karena kita itu ada yang disebut usaha pariwisata MAIS. Oh MAIS, Nah, Meeting, itu. Incentive, Conference, and Exhibition. Nah, di situ. Kita IO Wes. itu ada di situ. Oh ada di situ. Lulus tuh saya besok mau ngelamar jadi. Jadi itu ya itu yang ekraf itu banyak-banyak lagi, pokoknya masuk ke 17 subsektor. Sehingga mungkin sebetulnya tidak ada ketersinggungan antara ekraf dengan UKM yang ada di industri dan perdagangan. Kita punya indikasi-indikasinya tersendiri. Itu mungkin untuk yang ekraf. Kemudian untuk usaha pariwisata itu
ada 13 sektor yang utama. Tapi 13 sektor itu dipecah lagi menjadi 56 subsektor usaha pariwisata. Karena semakin ke sini terus berkembang ternyata. Industrinya Ya, ini. baik ekraf juga Si pariwisata. Kemungkinan ekraf lebih ke depan lagi akan ada lagi ilmu baru yang bisa masuk ke Betul. subsektor ekonomi kreatif. Nah, kalau untuk pariwisata diantaranya ada daya tarik wisata, ada kawasan wisata. Kalau di Kota Tasik mungkin untuk kawasan wisata tuh belum ada ya, masih baru ada, akan ada penjajakan, ada akomodasi itu hotel, ke karavan, ada ke homestay. Nah itu masuk jalurnya ke akomodasi. Glamping sekarang lagi ramai. Nah, glamping itu masuk ke ininya ke Akomodasi, ya? usaha besarnya itu akomodasi. Kemudian rumah makan minum, restoran, terus ada konsultan pariwisata dan bla bla lagi banyak lagi dari situ. Jadi kemudian karena berkembang misalnya dari travel. Usaha travel itu kan tersendiri. Si travel masuk pariwisata. Travel, iyalah 13 usaha pariwisata. Mungkin itu diantaranya usaha-usaha pariwisata. Nah, berarti udah clear nih sekarang ya. Nanti teman-teman bisa cari itu ya. Ada 17 untuk subsektor ekraf. Ada 50. Seperti yang digital segala macam itu masuk ke ekraf. Perfilman itu masuk ke ekraf. Seni pertunjukan juga masuk ke ekraf. Dan di pariwisata ada 50 berapa tadi Bu? 53 subsektor. Lebih banyak lagi gitu. Nanti teman-teman bisa cari Bu, kalau pengen tahu secara detail cari di mana kita. Kalau pariwisata itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Nah, teman-teman bisa cari di situ tuh subsektor apa saja, dan teman-teman termasuk ke kategori yang mana nih? Itu harus clear juga karena itu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan usaha kita ke depannya mau seperti apa dan kemana, dan kita harus bersinggungan dengan regulasi yang mana. Nah, itu yang harus teman-teman paham Bu ya. Jangan sampai kita usaha asal usaha gitu kan, bisnis asal bisnis, tapi kita nggak tahu positioning kita ada di mana dan harus bersinggungan dengan kebijakan pemerintah yang mana. Jangan sampai salah kaprah nantinya. Dan ketika teman-teman sudah mulai mau mencari-cari usaha pariwisata apa yang akan digarap, nah nanti mungkin ke perizinan. Ya, dan perizinan sekarang lebih dipermudah. Iya. Apa yang bisa dipermudah? Kita kan sekarang itu melalui OSS ya. OSS yaitu nanti ada NIB. Itu bisa daftar sendiri beberapa menit langsung itu bisa nomor induk berusaha dan itu sudah menjadi izin. Nah, hanya mungkin tetap karena kami sebagai pemerintah dan mempunyai tugas pokok fungsi untuk pengawasan dan pengendalian mungkin. Nah, dari izin keluar beberapa waktu ya kita juga ke lapangan untuk mengecek apakah betul persyaratan yang harus dimasukkan ke sana itu ada. Itulah diantaranya. Tuh dengerin, izinnya aja sekarang udah dipermudah. Nah, izin itu menurut saya penting Bu ya, karena kan kita harus memberitahu keberadaan kita terhadap pemerintah sehingga pemerintah bisa mengawasi, bisa membuat regulasi juga yang sekiranya bisa membantu perkembangan kita. Betul. Dan yang paling penting adalah perizinan itu membantu kita untuk bisa lebih dipercaya oleh konsumen. Karena kalau nggak ada izinnya, kita jangan-jangan ilegal loh. Nah, iya kan? Konsumen menjadi nggak percaya. Oh, katanya profesional. Nggak ada izinnya. Yang paling penting dari izin itu adalah kita bisa kerjasama B2B atau business to business atau B2G, business to government. Kan Ibu nggak mungkin saya sebagai seorang akbar mengajak dinas untuk bekerja sama. Karena saya harus punya perusahaan ya. Saya harus datang sebagai perusahaan. Nah, itu fungsi perizinan gitu teman-teman. Jadi jangan anggap itu sebagai biaya, tapi anggap itu sebagai investasi karena izin itu adalah intangible asset. Seperti kata Ibu Rita bilang tadi, sekarang izin sudah dipermudah dengan adanya OSS. Kalau dulu saya harus ngantri Bu ke BPPT, ke notaris dulu, ada HO-nya dulu, tetangga segala macam. Sekarang sudah dipermudah karena pemerintah juga pengen usaha ini bisa lebih banyak ya, bisa tumbuh dan berkembang. Di kita tuh kewirausahaan baru sekitar 2-3% gitu. Itu masih sangat miris banget gitu kan. Nah, dengan permudahan dari perizinan ini saya harap teman-teman juga bisa lebih serius lagi untuk berwirausaha. Jangan hanya
sekedar jadi hobi atau alternatif pilihan karena nggak keterima pekerjaan di mana-mana. Bu, saya mau ngomongin kebijakan nih Bu. Ya, Kebijakan kebijakan. apa sih yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat ekonomi kreatif dan pariwisata kita pulih kembali Bu? Ini Ya. pukulannya telak banget soalnya untuk aircraft dan pariwisata nih. Terima kasih Kang Akbar. Mungkin ini terkait kebijakan, karena kebijakan itu tidak bisa sekonyong-konyong bisa dilakukan ya. Jadi kebijakan itu ada proses, Ya. ada tahapan-tahapan. Kita untuk mengeluarkan kebijakan itu mulai dari tahapan-tahapan awal. Nah, terkait dengan kebijakan sekarang yang kita akan laksanakan khususnya untuk pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif. Mungkin di awal tahun sebelumnya kita itu sudah membuat satu program kegiatan. Nah, mungkin sejalan dengan tadi kita masih masa pandemi, ya disebut sudah landai, tapi juga kita harus waspada juga karena sekarang ada lagi katanya. Nah, itu jadi Omikron. Jadi ya seperti itulah, kita itu tidak COVID kemarin sudah agak selesai, kita berleha-leha. Jadi tetap kita harus masuk pada aturan. Nah, untuk kebijakan kita sendiri untuk pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata mungkin khususnya di tahun 2022 dan perlu dipahami juga ya, pemerintah Kota Tasikmalaya itu kan tahu mungkin ya semua juga bahwa untuk pengembangan pariwisatanya itu tidak ke wisata alam, karena kita Kota Tasik disebutnya ya minim dengan wisata alam ya. Nah, jadi kami mensinergikan antara pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi kreatif itu akan melakukan satu kegiatan pengembangan di semua kecamatan itu melalui kampung wisata. Kampung wisata. Ya, yang sekarang mungkin kita sudah mulai sudah dimulai dipetakan, dan yang sudah mulai digarap itu seperti Kampung Payung Gelis. Di Indihiang sekarang ada Batu Bangkong. Nah, dan alhamdulillah ternyata mungkin karena masyarakat sudah merasakan bahwa pariwisata itu merupakan kebutuhan penting juga ya. Jadi akhirnya beberapa wilayah dengan kesadaran diri melihat potensi yang ada di kelurahan kecamatannya, mereka mengembangkan sendiri pariwisata. Berarti udah beberapa kelurahan kita sudah ada yang mulai menggeliat untuk pengembangan itunya. Nah, termasuk ekonomi kreatif. Jadi kan kampung wisata di sana harus ada potensi-potensi ekonomi kreatif yang memang sudah terbukti sangat banyak. Jadi mungkin pengembangannya kita ke kampung wisata. Jadi itu bisa mensinergikan antara para pengusaha ekonomi kreatif dengan usaha pariwisata. Ya, di situ kan ketika ada kampung wisata pasti banyak pengembangan, mulai kuliner, ada kerajinan-kerajinan, oleh-oleh, ada seni budaya yang bisa dikembangkan juga. Jadi itu sudah terangkum di sana bahwa ekonomi kreatif itu. Nah, itu mungkin. Nah, selanjutnya mungkin untuk peningkatan SDM-nya, karena kita sudah terlalu agak lama juga ya tidak melakukan pelatihan. Nah, kita mencoba untuk melakukan pelatihan SDM pariwisata, juga SDM ekonomi kreatif. Itu mungkin programnya lebih ke sana sementara. Setuju banget Bu, karena di kita itu stigma pariwisata itu selalu berkaitan dengan alam, padahal nggak melulu tentang alam ya. Kayak kita misalkan ke Kampung Payung Gelis, di sana kita bisa lihat pengrajin berproduksinya seperti apa, ikutan ngelukis mungkin, atau misalkan kayak ke sentra batik gitu kan, kita bisa lihat juga proses produksi, ada wisata edukasi namanya teman-teman. Jadi nggak melulu tentang alam, gunung, laut gitu kan, semua hal yang sekiranya bisa mengundang atensi banyak orang dan membuat orang terkesan dengan apa yang dilakukan di situ, itu adalah namanya destinasi wisata. Dan kemarin juga kita mencoba untuk menggali daya tarik wisata itu melalui pembuatan paket wisata. Kemarin kita mengadakan lomba paket wisata, dan ternyata alhamdulillah banyak orang-orang yang punya ide, punya kreasi yang sangat bagus. Mereka membuat paket wisata dari beberapa potensi yang ada di kota dan dijual. Sehingga ada kemarin juga sudah mulai katanya ada pesanan dari Jakarta, dari luar itu. Nah, kita coba ke sana sekarang, lebih ke pembuatan paket wisata. Dan itu beberapa pesertanya tuh dari luar kota kan Bu? Ada dari luar kota. Ada teman saya soalnya ikutan, jauh-jauh datang ke sini. Itu asik banget ya. Nah,
efeknya udah sejauh mana Bu kebijakan ini? Apakah dapat respon yang positif dari teman-teman? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, terutama mungkin untuk ekonomi kreatif kita ada program wirausaha baru. Wirausaha baru. Ya, yang tahun ini mungkin merupakan tahun terakhir dari program tersebut. Kita untuk tahun ini terutama kita bekerja sama dengan teman-teman di Ekrab, di TCIC. Mereka punya gagasan-gagasan dipadu serasikan dengan program WUB. Tahun ini mudah-mudahan kita bisa merekrut teman-teman para calon wirausaha baru untuk masuk ke dalam WUB ini, dan nanti kegiatannya tidak sampai dari kepelatihan saja, tapi akan dibimbing, mudah-mudahan dibimbing ya, semacam diinkubasi mungkin ya. Nah ini yang terakhir, jadi kita lebih bersinergi dengan teman-teman di Ekrab karena mungkin mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga kami melakukan kerjasama seperti itu. Menarik banget. Ada pencetakan wirausahawan baru. Jadi buat teman-teman yang baru punya ide, siapkan dari sekarang, eksekusi dari sekarang, sehingga nanti di 2022 ini bisa ketemu sama program dari Dispora Budpar Kota Tasikmalaya ya. Bu, saya mau bahas yang lebih spesifik nih Bu. Ada hotel, event organizer, wisata udah jelas ya, ada musisi juga. Para pelaku yang memang pekerjaannya adalah mendatangkan kerumunan orang gitu kan. Nah ini kan yang berkontradiksi sama kebijakan pemerintah, dibatasi nih gitu kan. Ada treatment khusus nggak Bu buat teman-teman yang memang pekerjaannya harus mendatangkan kerumunan? Untuk beberapa usaha pariwisata memang ya seperti itu ya, seperti hotel, seni pertunjukan dan sebagainya. Memang kita tidak bisa lepas dari aturan pemerintah pusat yang masih, kita kan sekarang memang masih di era-era sebetulnya yaitu pandemi itu mau selesai, tapi yaitu tadi datang lagi. Jadi tapi alhamdulillah sih untuk masa sekarang ini gini, tadi sudah saya sampaikan kita di level 1, 2. Jadi hotel, para musisi itu bisa melaksanakan kegiatan itu hanya dengan persyaratan SOP-nya kesehatan. Gitu mematuhi prokes. Apa aja Bu yang harus kita patuhi nih? Ya itu terutama masker mungkin. Terus ini juga orang yang datang memang jangan lebih dari kapasitasnya 100 datang 50 ya. Masih ke situ. Jadi itu hanya prokes aja. Yang penting adalah mengikuti prokes, menjaga prokes, intinya begitu. Itu kan? tidak lepas karena kita belum bebas. Karena kita mau bebas juga tiba-tiba isu badai Omikron datang. Mudah-mudahan enggak ya. Di Kota Tasik tidak merambah lah seperti itu. Setuju banget. Iya. Don't go anywhere, we'll be right back after jeda berikut ini. Kembali lagi di Motekar. Saya masih bersama Ibu Rita, Sekdis Dispora Budpar Kota Tasikmalaya, yang masih membahas tentang bagaimana ekonomi kreatif dan pariwisata kita agar bisa bangkit setelah pandemi. Bu, di sini kan ada event virtual dan hybrid yang jadi marak ya sejak adanya pandemi. Secara tidak langsung sebetulnya kalau saya melihat kita mampu beradaptasi loh, ya kan? Ketika dihajar nggak boleh berkerumun, akhirnya memanfaatkan teknologi kan untuk mengkombinasikan antara kebutuhan kerumunan dengan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Untuk kedepannya, apakah mau ada regulasi khusus terkait event hybrid atau virtual ini, Bu? Terkait hal tersebut mungkin sebetulnya kami di dinas juga ketika pada masa-masa pandemi puncak-puncaknya, sementara program itu harus dilaksanakan karena itu terkait dengan jadwal dari kita dan itu untuk kegiatan ke pusat. Nah, bagaimana caranya bisa kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan tidak melabrak aturan? Nah, itu tadi kami melakukan upaya itu dengan melalui virtual seperti kegiatan Mojang Jajaka ya. Nah, Mojang Jajaka kan sebetulnya itu harusnya menjadi tontonan gitu ya, tontonan yang face to face. Tapi ya bagaimana dengan kondisi seperti itu? Ya akhirnya kita dengan teman-teman anak-anak MOKA berupaya untuk melakukan kegiatan tersebut dengan melalui virtual, dan alhamdulillah
alhamdulillah kegiatan lancar dan juga hasilnya tidak terlalu jauh dengan apa yang kita laksanakan ketika kita melakukan dengan face to face. Jadi kalau ditanya bagaimana ke depan dan kemungkinan kebijakannya, saya rasa meskipun sekarang belum bisa terimplementasikan, tapi mudah-mudahan ini menjadi satu potensi sebetulnya, dan mudah-mudahan kita selaku pemerintah itu bisa supaya memang menjadi menjadi satu wadah untuk pelaksanaan kegiatan. Ya baiknya memang kita ada aturan yang melindungi kegiatan tersebut yang mulai virtual. Intinya aturan yang justru melindungi. Bukan nanti memberatkan gitu ya, sehingga betul. Kegiatan ini bisa menjadi potensi yang akan berkembang. Bu, di masa depan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Tasikmalaya itu bakal kayak gimana di mata Ibu? Di mata saya mungkin secara pribadi dan juga saya memang yang sedang duduk sebagai birokrasi yang sedang duduk di lingkungan tersebut. Ekonomi kreatif khususnya ya, dengan potensi yang kita lihat itu dari setiap kecamatan di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya semua punya potensi yang sangat besar terkait ekonomi kreatif. Apalagi secara bertahap kami juga untuk merekrut potensi yang ada di semua kecamatan tersebut, kita sudah merekrut satu komunitas ya, komunitas kreatif Tasikmalaya, yaitu TCIC. Nah di situ kami mengharapkan teman-teman untuk itu menjadi wadah yang bisa menampung potensi yang sangat besar itu. Tos teka carioskeun pangintennya anu unggulan mah batiknya, alas kaki itu ternyata alas kaki kita itu sudah merambah kemana-mana dan lain-lainnya. Apalagi ini sekarang teman-teman kita itu anak-anak muda kita itu dari digitalnya segala macamnya sudah Masya Allah gitu ya, sudah terasakan, apalagi di sekitar di wilayah Priangan Timur Kota Tasik insya Allah. Karena sebetulnya kalau dilihat dari potensi dan segalanya, sebenarnya kan Kota Tasik itu menjadi pusat Priangan Timur. Jadi insya Allah beberapa lembaga yang penting itu ada di Kota Tasik. Nah untuk TCIC sendiri kami meskipun kemarin mungkin sempat terbengkalai, kita bikin gedung ekonomi kreatif TCC yang posisinya ada di kawasan Dadaha. Nah itu kan sebuah gedung, sebuah wadah untuk di mana di situ teman-teman ekonomi kreatif untuk menumpahkan segala ide kreasinya di sana. Kita ini karena mudah-mudahan tahun ini katanya akan dilanjutkan kembali pembangunan fisiknya, meskipun bukan oleh dinas kami karena itu fisik, mungkin di dinas yang tupoksinya melaksanakan kegiatan fisik. Jadi itu mungkin itu salah satu upaya kami untuk pengembangan ekonomi kreatif ke depan. Karena saya sangat berharap dan dengan potensi yang ada Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya khususnya itu menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif di Priangan Timur lah gitu. Amin. Seperti itu. Ibu, terima kasih banyak sudah mau mampir ke acara saya. Alhamdulillah, sami-sami. Sami-sami. Mudah-mudahan ini bukan menjadi puas teman-teman ya. Betul. Tapi ketidakpuasan itu harapan kami supaya kita ada komunikasi di antara pemerintah dan juga teman-teman di para pelaku usaha. Bu, sebelum berpisah, saya mau kasih Ibu kesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan buat Baraya Priangan, para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata. Ada pesan-pesan apa, Bu? Siap. Pertama mungkin umumnya untuk masyarakat Kota Tasikmalaya dan khususnya untuk teman-teman para pelaku usaha pariwisata dan juga pelaku ekonomi kreatif, kita jangan pesimis untuk melakukan atau mengembangkan usaha kita yang sedang kita lakukan. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini, insya Allah dengan kita ada two way traffic ya, ada komunikasi dua arah
antara pemerintah dan teman-teman di lapangan, para usaha ekonomi kreatif dan pariwisata. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk melakukan satu upaya bagaimana nanti ke depan para usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bisa berkembang. Itu mungkin pesan dari kami, dan jadi jangan segan-segan teman-teman, apapun itu kita selalu bersinergi dan melakukan komunikasi gitu. Terima kasih. Sami-sami Ibu, hatur nuhun pisan. Iya. Baraya Priangan, demikianlah perbincangan saya bersama Ibu Rita, Sekdis Dispora Budpar Kota Tasikmalaya tentang bagaimana ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Tasikmalaya berjibaku menghadapi pandemi, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana di masa depan ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Tasik akan berkembang. Satu hal yang ingin saya sampaikan, menyimpulkan tentang apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Yang pertama, teruslah beradaptasi dengan apapun halangan dan rintangan yang menerpa kita. Karena dengan beradaptasi kita akan menjadi seseorang atau brand yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangan sungkan juga untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Seperti kata Ibu bilang tadi, ada two-way communication, nggak satu arah. Datang ke dinas, kemudian berkomunikasi untuk menjembatani aspirasi. Saya rasa itu bisa dilakukan oleh kita bersama. Jangan membuat asumsi-asumsi lalu berbicara di media sosial tanpa bukti. Itu akan membuat kita terpenjara dalam stigma yang tidak akan pernah berubah ke arah yang lebih baik. So, kita akan kembali lagi bertemu di episode berikutnya, masih di Motekar, brand lokal, kudu vokal.